Shalom Soulmate of God, kami mengajak Anda yang sedang berbeban berat untuk dapat mengirimkan pokok-pokok doa Anda kepada tim kami, sehingga kami dapat mendukung Anda dalam doa. Kami juga mengajak Anda yang terbeban untuk menjadi berkat dan semangat bagi Soulmate of God yang lain, dengan cara mengirimkan kesaksian yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda dapat mengirimkan pokok-pokok doa juga kesaksian tersebut dengan menghubungi kami via WhatsApp melalui nomor yang tertera. Minggu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari Soulmate of God tentang bagaimana Tuhan menolong dia dalam menyelesaikan tugasnya. Shalom, nama saya Lovlina. Pertama-tama saya mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya sehari-hari, sehingga saya masih diberikan kesehatan. Beberapa minggu yang lalu, saya merasa malas untuk belajar, sehingga tugas sekolah saya menumpuk. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menyelesaikan tugas semuanya, karena begitu banyak yang tertinggal. Lalu saya datang dan berdoa kepada Tuhan. Ada kekuatan dan semangat baru dalam diri saya. Dan puji Tuhan, dalam 2 hari saya menyelesaikan seluruh tugas sekolah saya. Begitu luar biasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lupa berkat pertolongan Tuhan. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, semangat Soulmate of God. Ada semangat di sore hari ini. Puji nama Tuhan, saya penuh harap bahwa kita semua orang-orang yang berjiwa muda tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk kita selalu mengikut Tuhan. Amin. Sore hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita kembali diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah dan berbakti kepadanya. Karena itu saya mengundang untuk rekan-rekan dewasa muda dimanapun saat ini berada. Saya mengundang kita semuanya untuk kita mengambil sikap yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita semuanya untuk kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami bawa dan kami persembahkan di hadapan hadirat kudus-Mu Tuhan di sore hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang hari ini. Sore hari ini oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu kami kembali ada. Untuk kami boleh datang beribadah dan berbakti kepada Engkau. Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap kami. Ampuni kami di dalam segala keberdosaan kami. Layakkan kami sore hari ini untuk mempersembahkan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu.
dengan perkenanan dan kekudusan-Mu Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah dewasa muda sore hari ini, mulai dari awal hingga sampai pada akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus mengambil alih tampuk pimpinan, berkarya di tengah-tengah kami. Dimanapun saat ini berada, seluruh dewasa muda yang mengikuti ibadah ini, mereka akan diberkati sebab mereka datang di dalam nama Tuhan. Mereka akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah Engkau kerjakan di Bukit Kalvari, maka sampai saat ini kami ada. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat.
dengan sungguh-sungguh bahwa hanya karena salib Tuhan yang telah dikerjakannya bagi setiap kita, sehingga kita beroleh hidup yang baru di dalam Yesus. Haleluya. Katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu Tuhan, hidupkanku. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu bagiku. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur Tuhan. Ku mau memuji-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, selamanya mengiring-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, semua karena kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sebab hanya Dia yang sanggup untuk mengadakan mujizat. Dan karya terbesar adalah pengorbanannya di kayu salib yang telah menebus setiap jiwa kita. Amin. Haleluya. Saya mengundang rekan-rekan kita semuanya untuk kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama, kita meninggikan Tuhan kita. Haleluya, sebab Dia Raja yang bertahta sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, Dia luar biasa. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku ragu lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat menghalangi kita. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku ragu lagi berjalan bersamamu. Tiada menghalangi kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada yang melebihi. Tiada ku ragu lagi berjalan bersamamu. Tiada yang dapat menghalangi kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan hidup. Jangan pernah ragu untuk menyerahkan hidupmu dan masa depanmu kepada Dia. Amin. Sebab Dia mengetahui segala rancangan yang terindah bagi masa depanmu. Serahkan segalanya hanya kepada Dia yang menjadi kekasih di dalam hidupmu. Haleluya. Ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milikmu, kekasihku. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Takkan ku ragu, serahkan. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu. Oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku.
sepuluh atas hidup. Mari lambaikan tanganmu dan berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Teman-teman, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun engkau berjalan melewati lembah yang gelap, jangan takut, sebab Dia ada bersamamu di setiap musim kehidupan. Percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi engkau yang percaya dan yang mengasihi Dia sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu berjalan bersama Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Mari teman-temanku, sekali lagi saudara kita semuanya, untuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa,
Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu. Bapa, ku percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah. Bapa, ku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan lewat present worship yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Kiranya setiap permainan musik yang dimainkan oleh teman-teman kami kiranya dapat menjadi berkat bagi semua banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom dan selamat sore Sobat IDM yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Mari kita yang muda terus didewasakan dan yang dewasa memiliki semangat dan jiwa muda. Puji Tuhan, mari kita semuanya berkata semangat. Puji Tuhan, sore hari ini Sobat IDM yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membahas dari sebuah tema firman Tuhan tentang semangat Yeriko. Ya, sebuah tema firman Tuhan tentang semangat Yeriko. Setiap hari kita menjumpai, setiap hari kita mendengar, setiap hari kita melihat tentang semangat-semangat yang bisa kita jumpai dalam segala hal apapun juga yang kita dapati. Yang kesemuanya itu adalah semangat untuk membangkitkan semangat kita semua agar kita tidak putus asa, agar kita tidak menyerah dalam situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi bersama-sama di perjalanan kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, Sobat IDM yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama melihat dari satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 dikatakan oleh firman Tuhan demikian, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Puji Tuhan, Sobat IDM yang dikasihi Tuhan,
sore hari ini dalam semangat Yeriko yang kita baca, yang kita jumpai, yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan melihat lebih dalam tentang keadaan daripada kota Yeriko ini dan bagaimana cara meruntuhkannya dan mengapa harus diruntuhkan. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan membahas dan kita akan melihat beberapa ayat dari firman Tuhan. Ya, kita bersama-sama akan melihat dalam Yosua pasal yang ke-6. Kitab Yosua pasal yang ke-6. Yosua dalam perjanjian lama, Yosua pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, Yosua pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan oleh firman Tuhan, jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat yang keempat, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat yang kelima, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Puji Tuhan, Sobat IDM yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini tentang semangat Yeriko ini adalah semangat yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat lebih jauh, kalau kita membaca lebih jauh daripada sejarah akan kota Yeriko atau tembok Yeriko ini, berdasarkan catatan sejarah bahwa tembok Yeriko ini adalah sebuah tembok yang sangat kuat, sebuah tembok yang sangat megah, sebuah tembok yang tidak akan mungkin untuk bisa dikalahkan. Mengapa? Sejarah mencatat bahwa tebalnya tembok Yeriko ini adalah 6 meter. Tebalnya 6 meter. Sedangkan tingginya adalah 14 meter. Tingginya 14 meter, tebalnya 6 meter, dan luas kota itu adalah 40.000 meter persegi. Saudara, kita bisa bayangkan saja ya, tebalnya 6 meter, mungkin itu bisa tebalnya lebarnya rumah kita, dan kemudian tingginya 14 meter, itu mungkin bisa panjangnya dari rumah kita. Dan luasnya kota Yeriko ini adalah sekitar 40.000 meter persegi. Mustahil sekali untuk bisa merubuhkan dan meruntuhkan tembok Yeriko yang luar biasa megahnya ini. Namun apa yang menjadi alasan sehingga bangsa itu harus mengalahkan kota Yeriko atau diperintahkan untuk meruntuhkan tembok Yeriko ini? Tentu tidak dengan cara kemanusiaan atau dengan alat-alat yang mereka punya dari bangsa Israel, tetapi tembok Yeriko ini akan runtuh, akan jatuh, ya, itu dengan cara yang menurut kehendak Tuhan, menurut cara yang nanti Tuhan akan berikan kepada pimpinan mereka, yaitu Yosua, dan bagaimana mereka harus mengalahkannya. Alasan-alasan mengapa tembok Yeriko ini disuruh Tuhan untuk diedari dan kemudian akan mengalami keruntuhan. Karena pertama, bahwa kalau kita baca saudara sekalian seperti IDM yang dikasihi Tuhan, dalam Yosua pertama, ya, Yosua pertama, dalam Yosua pasal pertama, Yosua pasal pertama ayat pertama sampai 2 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Alasan pertama, kenapa bangsa Israel
diizinkan oleh Tuhan untuk mengalahkan dan merebut kota Yeriko ini serta meruntuhkannya, karena Musa sudah meninggal dan Yosua menjadi regenerasi berikutnya menggantikan Musa, dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan ini beserta dengan seluruh bangsa Israel menuju ke sebuah negeri. Ya, menuju ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan dan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan salah satunya adalah dengan meruntuhkan tembok Yeriko ini, kemudian mereka mendapatkan beberapa barang-barang yang nantinya akan mereka temui, yang akan mereka jumpai ketika mereka sudah merebut dan mengalahkan serta meruntuhkan akan tembok Yeriko ini. Yang pertama adalah karena mereka akan dituntun Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan menuju ke sebuah negeri yang Tuhan sudah persiapkan buat mereka untuk kedepannya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat yang kedua, Tuhan sudah menyerahkan ke kota Yeriko ini atau tembok Yeriko ini beserta dengan seluruh raja dan seluruh masyarakat yang ada dalamnya ke dalam, dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ke dalam tangan daripada Yosua. Tuhan sudah serahkan semua itu kepada Yosua untuk mengalahkan daripada raja-raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang ada di kota Yeriko ini. Tadi yang pertama, Tuhan akan menunjukkan Yosua dan seluruh bangsa itu menuju sebuah negeri yang akan ditunjukkan kepada mereka. Lalu yang kedua, Tuhan sudah serahkan daripada rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa kepada Yosua, dan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu yang ketiga, kita akan melihat Yosua pasal 6 juga ayat yang ke-10. Ya, Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saudara sekalian, tadi yang pertama memang Tuhan akan tunjukkan kepada bangsa itu, dan bangsa itu akan dibawa ke sebuah negeri yang kita berkata bahwa sebuah negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Dan sekarang kota Yeriko ini ada sebuah kota yang harus dikalahkan untuk direbut, saudara sekalian, dengan mendapatkan nantinya apapun yang akan di dalamnya. Dan Tuhan sudah serahkan itu ke dalam tangan Yosua untuk mengalahkannya. Lalu yang kedua, Tuhan sudah izinkan dan disuruh mengalahkan Yosua dengan pahlawannya, dengan tentaranya untuk mengalahkan pahlawan yang gagah perkasa, rajanya dan tentaranya semua. Ya, Tuhan sudah izinkan, Tuhan sudah serahkan. Lalu bagaimana cara untuk menyerahkannya? Tentu dengan caranya Tuhan seperti Yosua pasal 6 ayat yang ke-10 ini, di mana mereka tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun untuk bersorak-sorai atau untuk mengatakan apapun. Mereka cukup diam. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah mereka disuruh mengedari kota Yeriko ini, yang luasnya tadi sudah saya katakan 40.000 meter persegi. Ya, saudara sekalian, kita saja yang tinggal di kota kita Surabaya ini, kalau satu hari kita disuruh mengelilingi kota Surabaya, saudara, dengan jalan kaki, mungkin kita tidak akan sanggup. Kita mungkin tidak akan bisa untuk sampai ke tujuan dan finishnya. Ya, misalkan kita berangkat dari tempat kita masing-masing, kemudian mengelilingi kota Surabaya ini, maka kita tidak akan sampai, mungkin bisa 2 hari, 3 hari baru kita akan sampai di tempat tujuan kita. Nah, luas kota itu adalah 40.000 meter persegi, dan mereka disuruh mengedarinya. Ya, mungkin bisa setengah hari, mungkin bisa 1 hari, dan mereka tidak boleh ngomong, mereka tidak boleh bercakap-cakap, mereka tidak boleh berbicara, tidak boleh mengatakan sepatah kata pun di dalam perjalanan mereka. Pokoknya pagi hari mereka bangun, kemudian peniup sangkakala membunyikan trompetnya, kemudian mereka mengelilingi kota Yeriko itu sekali. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam sama. Ya, sama. Sekali aja mereka mengedari akan kota Yeriko ini.
Lalu bagaimana dengan hari yang ketujuh? Hari yang ketujuh diperintahkan oleh Yosua, mereka disuruh mengedari kota itu sebanyak 7 kali. Jadi hari pertama sampai ke-6 itu hanya sekali, sedangkan hari yang ketujuh mereka disuruh mengedari kota itu sebanyak 7 kali. Saudara sekalian, kalau kita berpikir dengan pikiran yang dengan akal yang sehat, saudara, ini cara berperang model apa gitu ya? Ini cara berperang model apa ini? Kok kenapa dengan pakai cara yang seperti ini? Mana mungkin tembok yang tebalnya 6 meter, tinggi 14 meter, dan itu akan bisa dikalahkan. Bahkan dengan seluas 40.000 meter persegi ini akan bisa dikalahkan? Mustahil, tidak mungkin. Tetapi inilah yang diserintahkan oleh Tuhan kepada Yosua dengan taktik, dengan cara yang Tuhan kerjakan dengan begitu luar biasa. Dan setelah hari pertama sampai dengan hari yang ke-6 mereka mengedari sekali, kemudian hari yang ke-7 mereka mengedari 7 kali, dan begitu Yosua berkata, "Sekarang bersoraklah," maka kemudian tembok Yeriko ini roboh, tembok Yeriko ini runtuh, kota Yeriko ini kemudian mengalami berantakan, mengalami kekacauan, dan akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke tempat kota Yeriko ini dan kemudian mengambil semua barang-barang. Tetapi pahlawan-pahlawan yang perkasa, rajanya semua diserahkan kepada Yosua, dan kemudian mereka semuanya dihabisi. Saudara sekalian, seperti diam yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah strategi, inilah sebuah cara yang dimiliki oleh Tuhan, yang kadang menurut kita itu sesuatu yang tidak mungkin akan bisa terjadi, tetapi itulah yang dikerjakan oleh Allah, dan itulah yang terjadi dengan pimpinan daripada Yosua yang diberikan mandat oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa itu dengan cara Tuhan, sehingga kota Yeriko ini mengalami kehancuran dan kerobohan yang luar biasa, mengalami reruntuhan yang luar biasa. Seperti diam yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita bersyukur bahwa dalam semangat Yeriko ini adalah semangat yang begitu luar biasa, semangat yang begitu kuat, semangat yang begitu kental yang ada dalam tubuh, dalam iman bangsa Israel ini, sesuatu yang tidak mungkin, dan itu dibuat menjadi mungkin oleh Allah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seperti DM yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita semua, seluruh masyarakat di dunia sedang menghadapi sebuah situasi di mana dalam pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini telah banyak merubah kehidupan manusia di dalam cara pandang mereka, di dalam cara bergaul mereka, di dalam cara apapun kondisi kehidupan mereka, keluarga mereka, semuanya, pekerjaan mereka telah banyak merubahnya. Dan jika kita menghitungnya mulai dari bulan Maret 2020 hingga sekarang ini sudah hampir setahun. Namun kita belum melihat adanya tanda-tanda bahwa akan terjadi penurunan ya tentang segala sesuatunya, dan kita semua juga diperhadapkan kepada sebuah situasi, dari situasi yang normal menjadi situasi yang new normal, dan kita sekarang mulai mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kita dan memaksa kita untuk ada dalam sebuah situasi yang new normal. Memang sebagian kita mungkin sudah mulai membiasakan diri dengan situasi yang new normal ini, tapi mungkin juga ada beberapa kita yang mungkin belum bisa untuk beradaptasi dengan situasi yang new normal ini dan masih berada dalam situasi yang normal. Sudah seperti diam yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya, dan ini membawa kepada kehidupan kita semuanya untuk kemudian mulai menata kehidupan kita. Ya, mungkin ada beberapa hal-hal yang kadang membuat kita mengalami situasi yang kurang baik dalam kehidupan kita. Mungkin juga hal-hal yang lain yang bisa berakibat kepada apapun yang sedang kita hadapi. Dan mungkin seperti itulah gambarannya kalau kita berada dalam situasi daripada bangsa Israel pada waktu itu, dengan keadaan yang begitu kokoh, begitu kuat. Bagaimana mungkin ini akan bisa kita kalahkan?
kita sekarang yang ada di posisi seperti ini, di sebuah situasi yang normal ini, bagaimana mungkin aku akan bisa bangkit? Bagaimana mungkin aku akan bisa bekerja? Bagaimana mungkin aku akan bisa mengalahkan itu semua dan mendapatkan kembali apa yang mungkin sudah berkurang dari kehidupanku? Saudara sekalian, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel. Tuhan memberikan jalan keluasaan kepada bangsa Israel dengan memberikan kepercayaan kepada mereka, dan Tuhan turut bekerja di dalamnya. Dan ketika mereka tidak mampu atau mereka kemudian angkat tangan, dan Tuhan kemudian turun tangan kepada mereka, dan cara berperang mereka diubah dari cara berperangnya kemanusiaan mereka yang terbatas digantikan dengan cara perangnya Tuhan yang tidak terbatas. Saudara sekalian, itu sebabnya paradigma juga yang sedang kita hadapi, yang bersama-sama ini membuat kita untuk semakin mengubahkan strategi kehidupan kita, mengubahkan cara berpikir kita, mengubahkan cara pandang kita, supaya saya dan saudara berada dalam sebuah situasi yang kemudian kita semua berada dalam sebuah keadaan di mana sekarang bukan kita kembali yang menjadi pengendali hidup kita, tetapi mari kita mau beriman seperti bangsa Israel itu. Karena iman maka runtuhlah tembok kota Yeriko itu setelah dikelilingi selama 7 hari. Sekalian, itu sebabnya mari kita semua dalam keterbatasan kita ini, mari kita mau terus angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan segenap aspek kehidupan kita kepada Tuhan, dan biar Allah yang campur tangan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, mengapa juga bangsa Israel kemudian mengalami kemenangan? Karena mereka taat dan mereka mendengarkan firman Tuhan. Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 berkata, Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Amsal 13 ayat yang ke-13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Sekali lagi, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Firman Tuhan pada saat kesempatan sore hari ini mengetuk kita semua, mengetuk hati kita, mengetuk pikiran kita, untuk kita tidak lagi bergantung kepada apa yang sekarang ini sedang kita ada dalam kehidupan kita, yang semuanya bisa hilang dalam sekejap mata, yang semuanya bisa hilang dalam hitungan waktu dan detik. Saudara sekalian, itu sebabnya mari kita mau terus percaya kepada firman Tuhan yang menjadi pengendali hidup kita, yang menjadi penolong kepada kehidupan kita. Mari kita mau terus angkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan, angkat tangan dan terus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan marilah kita berikan waktu yang banyak kepada Tuhan untuk terus turun tangan dan menolong kepada kehidupan kita semuanya. Seperti DM yang dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini melalui firman Tuhan, biar kita, saya dan saudara, biar terus boleh berkaca dari kehidupan kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, menjadi penuntun dan penolong pada kehidupan kita, sehingga saya dan saudara akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Amin firman Tuhan. Biarlah saya dan saudara memiliki semangat Yeriko, semangat yang begitu kuat, semangat yang berapi-api, semangat yang tidak akan mudah terpadamkan, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak untuk memberikan kemenangannya di dalam kehidupan kita semuanya. Amin firman Tuhan, dan Tuhan berkati semua sobat IDM. Semangat, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini yang kami dengar, dan biar firman ini menjadi kekuatan dan semangat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya di setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada, Tuhan sudah perintahkan segala berkat-Mu datang kepada kami, segala pertolongan datang kepada kami, yang kadang-kadang kami tidak mengerti Tuhan apa makna dari itu semua. Tapi ketika kami melihat pertolongan-Mu, ketika kami angkat tangan kepada-Mu, maka disitulah kami melihat bagaimana Tuhan turun tangan dan menolong serta memberkati akan kehidupan kami. Berkati seperti DM semuanya yang dikasih Tuhan, yang sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah dewasa muda secara streaming ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kiranya semua yang kami dengar Tuhan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, sebab kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak muda ini akan menjadi kuat di dalam firman Allah, terus-menerus diisi oleh firman Allah. Terima kasih Tuhan sudah menjamah setiap hati kami, percaya melawat setiap pribadi, sehingga sungguh-sungguh ada perubahan yang nyata dan kehidupan anak-anak muda ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan berdoa berkat bagi mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati saudara dengan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh-sungguh ada, di mana harapan-Mu tidak akan hilang. Tuhan memberkati dengan penyertaan dan perlindungan daripada Allah sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.